Oke, ketemu lagi sama gue Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Apa kabar? Ini lagi pas lunchtime. Kali ini kita bikin videonya siang deh, karena timing. Ini kalian lagi berada di workshopnya One Tree Motorsport. Kalian cek aja Instagramnya, Instagram @one3motorsport. Itu emang divisi 4 rodanya kita. Kita udah jalanin bisnis ini for couple years, tapi ya selama di tempat lama kan tempatnya sulit. Alhasil kalau di tempat sekarang akhirnya minimal kita udah punya 1-2 pit, kita bisa ngelakuin dengan proper. Yang pasti kenapa kita buka 4 wheels? The first thing adalah karena gue juga passion di mobil. Kalian pasti sebagian juga udah tahu, gue passionate di otomotif, both cars, motorbike, itu udah dari kecil. Karena bokap gue juga hobi banget yang namanya ngutik mobil dan motor. Dengan kecintaan gue dan juga dengan kerinduan gue, ya udah kita open aja, kita buka. Nah, wih, ada Bro Raka. Sekarang kita masuk, kita mau bahas motor di dalam. Kebetulan nih ada Bro Raka nih. Halo. Raka Herza. Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu? Saja. Terkenal kan? Enggak lah. Punya segalanya, Bro. Enggak. Tapi dia tuh Amin. rendah hati banget. Dia mau harian pakainya Honda ADV 150. Dari sini saya belajar banyak. Walaupun saya lebih tua, saya belajar banyak dari dia. Jadi orang jangan banyak gaya, ya kan? Dia punya apa yang kita nggak punya. Sehari-hari ADV 150. Dia punya Nismo tapi. Dia punya Nismo. Yang punya Nismo tuh. Aduh. Ya intinya gini ya. Tapi gue suka. Kita manusia kebanyakan kadang di Indo terutama nih ya, gara-gara media sosial sekarang udah banyak yang tingkah laku hidupnya lebih banyak gayanya daripada hidupnya sendiri. Iya. Dan nggak bener nggak sih, Bro? Enggak lah, nggak kayak gitu lah. Harusnya nggak gitu ya. Hidup aja. Sesuaiin aja ya. Iya, jangan gengsi. Jangan gengsi. Pamer dikit boleh ya. Pamer dikit, nggak apa-apa. Pamer prestasi tapi. Pamer prestasi. Jangan sensasi. Jangan sensasi. Nah, bener. jangan skandal. Prestasi. Nah. Jangan skandal, bahaya. Gue izin, gue naik dulu mau review motor. Yuk. Kita izin dulu sama Bro Raka. Dah, kali ini gue kasih showroom. Ini memang lantai 1. Kalau kalian yang belum pernah ke One Tree Motor Shop, ya ini lantai 1-nya kita. Dedication-nya nanti ini nggak begini, ini karena temporary. Sekarang kan kalian lihat banyak motor di sini ya. Motor baik motor display, maupun motor jualan. Planningnya di sini itu nanti bisa jadi booth buat teman-teman partner kita yang para supplier, principal. Itu gue sengaja siapin lahan ini untuk mereka nanti bisa like mini event. They have their sales and markom gitu untuk jelasin produk mereka atau apa. Karena di tempat lama saya pengalaman waktu itu pernah ditawarin misalnya Ducati atau KTM atau motor lain untuk mereka punya booth jualan motor. Now they can have the place karena kita juga punya spotnya sekarang. Mereka bisa pakai. Ini dedicated 2 spot. Even bahkan nanti siapapun dari teman-teman kita yang memang punya bisnis gitu, kita pengennya bisa bantu. Nah bantunya gimana? Mereka mau punya booth, mini event, bisa jelasin, bisa jualan. I'm fine with that. Mereka bisa pakai space ini for free. Kalau lagi nggak ada event, paling gue taruh untuk motor jualan. Jadi soon ke depannya kita ya pengennya karena banyak juga permintaan dari customer untuk bisa dapetin motor tapi kualitasnya oke dari trusted seller. So I think ya nanti kita jual motor second lah, tapi ya kita pilih-pilih like we used to. Ini ada X-Max second punya Om Yunus lagi mau dijual. Motor yang udah di-build segitu cantiknya, didiemin, nggak dipakai mau dijual. Ini ada titipan dari Kawasaki Indonesia, KX250 sama KX250X. Jadi kalau yang mau bisa dapetin di One Tree, harga sesuai dealer. Kalian bisa lihat, bisa main-main. Yang di sini nanti dedikasinya adalah buat ruangan aparel. Jadi kita akan buka One Tree Apparel. Tujuannya satu, banyak juga customer yang akhirnya, ayo Ben, ayo dong, lu adain aparel. Jadi gua kesini bisa getting this or that gitu. Jadi oke, nanti kita lagi setup. Ada orang interiornya udah kerja. Nanti mereka lagi prepare. Once done, mereka akan langsung install. At the grand opening of One Tree Motor Shop di 22 Mei. Supposed to be ini udah harus ada running. Di bagian sana ini jadinya sementara tempat motor. Wah, puji Tuhan ya.
motornya banyak ya yang dititipin di Wantri. Ini ada juga nih Honda NSF 100. Ini for sale 112 juta. Ini adalah motor yang digunakan untuk pembibitan. Nanti ada mini GP, ada program dengan Repsol juga. Ini adalah motornya. Motor pure emang dibikin oleh HRC for racing, pembibitan buat ya tinggal diatur deh ya. Kalau gue 180 95 kilo pakai ini latihan ya kayaknya nggak proper, minimum NSR 250R gitu. Sebelah sini nanti ada ruang part untuk mobil. Ruangan di sini masih dianaktirikan untuk part mobil kita segini aja. Ini juga belum lengkap nih. Sebenarnya banyak brand yang akan kita carry. Untuk sementara ya udah ada Brembo, Hell, part spring filter, super surface transform, carbon ceramic, AP Racing, Engine Samco, ISS suspension. Nanti ada Ultra Racing strut bar. Ada ini yang masih underestimate sama orang sekarang, padahal ini berguna sangat nih Cardoli. Banyak banget yang ibaratnya life saving tools ya. Ibaratnya kayak di mindset saya aja ya. Mobil dongkrak yang biasa buat nanganin misalnya kejadian kecelakaan, harusnya punya ini. Kenapa? By the time kadang mobilnya tuh peleknya pecah atau apa, itu masih bisa kita moving ke samping dan juga masih bisa nanti kita relocate dengan mudah pakai ini. Jadi ini adalah solution yang kita adain, dan building management dan lain-lain nih. Cuma ya nantilah kita perlu tambahan sumber daya manusia nih. Jadi tambahan personil untuk membantu menjelaskan ke pihak-pihak yang memang menurut saya potensial banget, karena alat ini akan sangat membantu. Kita ada dealer Inozetec, wrapping films juga dan lain-lain. Tapi kita balik lagi ke atas. Ini ada Majang Danish Racing Suit. Gue punya dulu, size-nya masih 52, sama helm X-Lite X802 RR-nya. Ini kenapa dipajang di sini? Karena ini waktu tahun 2017 I think. Gue ada accident di masuk es gede high side, jadi jumpalitan. Nah, dengan menggunakan wear pack yang benar, size-nya juga benar, kualitasnya juga benar, memang waktu itu gue aman sekali dari scratch. Itu nggak ada, cuma memang kendala waktu itu di di ligamen kaki. Habis itu kepala, karena high side gue jatuh kepala duluan. Dan ini dia, kalau kalian pakai helm, cari bukan yang banyak gaya, cari nomor 1 yang shell-nya cocok dengan bentuk kepala lu. Karena lu pakai helm kan untuk protection. Kalau shell-nya punya titik jenuh di 1-2 titik, lu bisa suffer from pendarahan otak dan juga geger otak. So, make sure lu pakai helm yang sesuai dengan lu punya bentuk skull. Jangan terlalu kejar gaya, karena nomor 1, your safety. You pay for the safety, bukan untuk di foto-foto doang gitu. Jadi ini gue cocoknya emang cuma pakai Arai sama X-Lite. Jadi ini adalah saksinya tuh di belakangnya tuh pecah sampai, tapi nggak ada damage sama sekali dan gue nggak ada nyeri sama sekali. Oke, kita naik lantai 2. Jadi ini video mau bahas motor tapi jadi ini ya, jadi kayak sekalian room tour sedikit, nggak apa-apa lah. Nanti kita bikin deh yang khususnya tentang tour One Tree Motorsport seperti apa, tapi once everything done. Karena jujur aja mau bikin dari dulu gua nggak mau, karena kalau tempatnya belum 100% menurut gua layak, gue yang malu. Karena ini tempat nanti akan didatengin oleh kalian, kalau nggak perfect, gue berasa kayaknya nggak all out gitu. Oke, ini lantai 2, yang sini wall untuk pajang exhaust, ada Dero exhaust, ada Zart, ada Vendemon, dan lain-lain. Itu udah ada buat Goldwing, body. Ini ada manjang motor two stroke sedikit.
Nanti ini secara berkala kita ganti pajangannya. Terus di sini nanti dedicatednya memang kalau sekarang gua taruh motor, tapi nanti nggak gini. I don't know yet. Meja biliar kali ya. Di sini ada ruang meeting khusus. Jadi kalau emang kita butuh meeting internal ataupun meeting sama eksternal dari principal atau supplier, kita meeting secara internal di sini. Atau kalau lagi ada yang biasanya kalau ada staff yang lagi ada masalah keluarga gitu ya, mau ribut sama pacarnya atau apa, udah di dalam sini deh, ya kan? Ya terus jadi ini ada pajangannya, etalasenya seperti ini. Ngejar bagus kalau ngikutin interior design jadinya begini. Tapi secara gue pribadi, gue merasa pajangannya masih kurang banget karena jadinya banyak barang yang nggak ter-display. So I'm thinking to revise lagi, kita butuh sesuatu pajangan lagi karena ya gimana pun ya, lu akan happy ketika bisa ngelihat perintilan satu persatu dan banyak jenisnya. Kalau misalnya kayak gini jadinya ngejar terlalu estetik, tapi secara function and passion gue merasa kurang. Tapi that's okay, step by step. Ini ada pilihan oli yang akan kita sediakan di sini. Ada Amsoil, Ipone, ada Maxima, Engine Ice, ada CTX, ada Vroom, ada Motul. Soon kita akan ada Repsol, tapi kita khusus Repsol Racing. Kemarin ketemu di MotoGP Mandalika, kebetulan saya familiar sama perusahaan Indo Company yang oil makernya, yang nge-blendingnya, also perusahaan yang di bawah yang PLI-nya yang megang Repsol, dan akhirnya ketemu Repsol bisa bikin oli blendnya sesuai dengan requirement kita. Dan saya lagi ada di atas sampel Repsol Racing sama Repsol yang street biasa. Kita akan testing. Kalau lulus tes, baru pasti akan kita pajang. Jadi semua oli yang di sini dipajang rata-rata kita tes lah. Kita harus tes. Rasanya kalau gua sebagai yang passion di motor juga, gua pengennya kalau datang untuk upgrade motor gua. I remind you ya, ini di different silabus tapi jadinya different mindset. Saya nggak suka dengan term toko aksesoris karena menurut saya aksesoris itu bersifat tempelan and wasted. Tapi kalau kita talk about upgrade, everything you replace must be have gaining something. Nah itu yang penting menurut gua. Oke, jadi ini display seperti ini. Kita ada room. Kita nggak semata-mata cuma tentang motor sport bike, tapi kita sebenarnya juga udah merambah ke dunia Vespa, ke dunia adventure, street bike. Ini ada part dari SW Motec Germany. Lalu di sini kita siapin ada cafe, di mana baristanya Bro Fajar. Ini ya baristanya. Ya dia barista dan juga dia bisa jadi teman curhat. Kopinya enak banget bikinnya. As usual, kita nggak pernah main-main untuk urusan mainan. Untuk kopi juga kita pakai mesin terbaik, pakai barista orang tukang kocok terbaik, pastry juga pakai yang terbaik. Karena life is too short for you to waste your time. So apapun yang lo lakuin, apapun yang lo mesti capai, kalau bisa apapun yang terbaik lah. Apapun yang terbaik. Because life is too short. Life is too short. Asiknya nyeruput teh. Teh aja bikinannya Bro Fajar asik bener. Thank you ya Jar. Deh, oke. Saatnya kita bahas motornya. Karena masih jam makan siang jadi masih gelap. Oke. Ini adalah Suzuki GSX-R 1000 RR yang
tipenya juga special edition, satu-satunya di Indonesia yang bersurat, full paper. Ini bukan unit pertama Suzuki GSX-R di Indonesia, betul. Setahu saya ada 2 atau 3, tapi inilah yang full legal dan juga punya stripping yang berbeda karena special edition. Kita korek, kita bahas apa aja yang dimodif di motor ini. Yang punya adalah orang spesial, orang yang humble, orang yang sangat luar biasa. Kita berbahagia buat kesuksesan dan keberhasilannya Bro Brian sama istrinya. Dia itu berhasil sekarang bukan orang bilang beruntung atau seketika beruntung atau dengan mudahnya. Perjuangannya panjang, bro. Tapi dia pantang menyerah. Jadi karena dia juga pernah cerita sama saya, jadi saya tahu banget bahwa ini orang pejuang, ini orang emang layak untuk menjadi orang yang berhasil. Kenapa? Mentality, mindset-nya itu berbeda. Jadi saya sangat berbahagia untuk kesuksesan Bro Brian. Semoga kita semua juga nanti bisa punya kegigihan yang sama, kita berhasil dalam usaha kita. Kita bahas motor ini, tapi sebelumnya, nah ada yang spesial. Lagi room tour dikit lah. Ini ada Yamaha MT-09 milik customer One3 dari lama yang selalu support One3. Om Mintorogo berserta anaknya Bro Dharma. Kebetulan motornya dikirim dari Gresik ke Alam Sutra untuk kita maintenance, cek, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang harus kita improve, perbaiki, jadi on progress. This is the second day. Masih banyak perintilan, terutama kita lagi rapiin part-part elektroniknya. Dan ini adalah di pit 5 motor spesial Brutale 1000 RR. Kalau yang Immanuel Kevin itu hitam merah, kalau ini abu kuning. Dan jujur aja ya, ini warna kesukaan gua. Abu hitam kuning stabilo gini, aduh. Motornya cantik. Ini lagi mau dipasangin part dari CNC Racing. Lalu di sini ada motor IR6N lagi diproses di pit 4. Ada CB500X milik Bro Ivan. Lagi dipasangin motor adventure, lagi dipasangin full part dari SW Motec Germany. Kalau kalian yang suka touring, pakai motor untuk daily ride, jadi kalian mau kejar memang function, terus juga durability, luggage, dan lain-lain. One3 Motorshop, kita punya SW Motec Germany, di mana ini adalah brand pilihan, brand ternama di dunia barang-barang adventure dan juga ya yang sekelasnya lah. Sebutnya ya, functionality, bukan, utility, part-part utilitas. Ini brandnya top banget. Jadi lagi pasangin full SW Motec. Pit 20 karena teknisinya lagi dipinjem untuk ngerjain di One3 Motorsport. Dan di pit 1 ada Yamaha R6. Ini sejarahnya cukup panjang, kita tahu, kenal beberapa owner sebelumnya. Ini sekarang dimiliki oleh Bro Naufal di Lampung. Lagi kita proses instalasi speedometer dari i2M, Chromo Pro 2, dan juga lagi pengecekan masalah. Jadi ada beberapa masalah di motornya yang kita udah eliminate satu persatu, dan dari jauh-jauh dari Lampung dipercayakan One3. Dia kirim 2 motor, ini dan Z1000 di bawah. Karena kita sangat apresiasi customer sampai kirim jauh-jauh, so kita nggak mau disappointed dia. Motor ini memang udah seminggu, tapi anything yang ada di motor ini kita periksa ulang dan kita sesuaikan ulang. Anything. Sampai baut-baut, footstep, layout selang rem, pokoknya apapun yang bisa kita periksa dan setup, kita setup. Itu bentuk pertanggungjawaban saya atau kita One3 yang udah dikasih kepercayaan sebegitu besar loh. Jadi saya maunya nanti Bro Naufal udah tinggal pakai, cespleng kondisi R6 se-perfect mungkin, seenaknya mungkin. Ini ada Bro Forza, ada ZX10R milik Om Sony dari Padang, dikirim dari Padang. Ini troubleshoot juga, tapi tenang Om Sony, pelan-pelan tapi dapat kan.
masalah berbet hilang karena someone merubah-rubah throttle body and it's supposed to be never touch the throttle body. Vakum diutik-utik, throttle TPS diputik-putik. Aduh, kacau. Udah dibalikin dan di setup ulang dan dikalibrasi ulang. Lalu masalah jedet-jedetnya juga udah ketemu, udah setup. Sekarang tinggal kita perapihan, finish soon, kirim Padang. Om Sony tinggal pakai di Padang, pokoknya Magnus. Ini ada RR, ini ada Groom. Oke, lanjut lagi ke Gixxer. Cuma nggak tahu nih, menurut kalian enakan gua bahas motor ini di posisi seperti ini atau gua naikin ke pit? Enakan gimana? Sat, mau dinaikin aja? Naikin aja? Oke. Tapi karena saya sudah mempersiapkan diri hari ini karena mau video ini motor, bahkan saya bawa jaket kebanggaan saya Suzuki. Ini jaket yang saya beli karena emang saya suka. Jadi ini beli di EICMA tahun 2000 berapa gue lupa. Beli jaketnya MotoGP tapi timnya, jadi persis jaketnya tim balap MotoGP Suzuki. Terus warnanya yang gue suka biru dan kuning fluo. Waktu itu gue beli karena gue emang suka jaketnya. Terus waktu itu juga kita punya Gixxer 150. Check out YouTube kita terakhir tentang GSX 150. Ada ya? Ya, cek aja. Itu kan juga biru kuning. Nah, ini tetap walaupun motornya udah kejual, tapi gue tetap simpen karena gue tetap pecinta Suzuki dan gue suka. Sebenarnya gue sangat menyesal Gixxer 150 gue dijual. Waktu itu karena agak mumet, ya udah akhirnya dilepas aja, ditawar orang, ya udah lepas aja. Terus kemarin ada postingan dari Den Dimas, habis itu si Darius Deluwo. Aduh, inget lagi. Mabok kita, mau cari Suzuki, kondisi almost like NOS, new old stock, yang strippingnya biru kuning gitu. Aduh, nggak ketemu, susah. Ya udahlah. Nah, pause dulu ya, asik. Keren ya. Gixxer 1000, RR, langka. Dan ini motor enak dan motor teknologinya cakep banget dan motor ini sangat spesial. Sangat spesial. Terlalu banyak orang yang underestimate. Ini padahal kalau Suzuki Indonesia di bawah Indomobil ya, itu kalau mau gencar, produknya tuh bagus-bagus. V-Strom, Gladius, Gixxer, yang 607,5, yang 1000, ada motor cruisernya juga, barangnya bagus-bagus. Motornya tuh tahan banting. Setupnya semuanya menurut saya sangat cocok untuk kalian yang mau pakai untuk streetwear. Itu enak banget semua motor. GSR 750-nya, GSR sekarang GSX 1000S, GSX 1000RR, semuanya istimewa. Katana. Ayo dong Suzuki Indonesia. Bangkit. Peluangnya ada. Semua marketnya ada. Tinggal digas. Ayo dong. Nah, ganteng ya. Nah, gua naikin boleh nggak sekali? Naikin ya, biar paten gitu. Waduh. Emang saya kelihatan terbesar di motor segini karena saya 180 kilo, 180 kilo. 180 cm, beratnya 95 kilo. Memang nggak kelihatan gemuk banget, soalnya beratnya banyak dihutang sama dosa, gitu. Jadi, tapi 95 kilo. Nggak, udah turun lah, 93 lah. Posisi right-nya ya. Aduh. Footstep udah diganti, stang, ininya, pelukan tangkinya, jaraknya, posisi stang. Ini yang saya bilang selalu, stang itu jangan main-main masalah derajat buka tutupnya. Jangan, karena mentok ditutup, dibuka itu. Aduh, ada perhitungan yang kalian harus lebih perhitungkan utama daripada masalah mentok. Lebih perhitungan tentang masalah ergonomi dan flexibility Anda saat mengendarai motor. Ini enak banget. Street use enak, kalau dipakai race, menurut saya memang terlalu kincut. Dibuka sedikit lebih enak, but still okay. Visibility oke, pelukannya enak. Yummy. Ininya juga enak nih. Height dari seat ke footstep sama kesininya. Buat gua sih ini
seat yang benar-benar pas. Tangkinya juga nggak kegedean. Enak banget. Oke. Kita bahas motornya aja. Cuma enakan di pit kali ya. Saat mau di pit aja. Oke, saya pindahin. Kalian lihat nih, saya mindahinnya gampang. Kita mau pindahin ke pit, cuma sekalian. Ini kan lagi pakai pedok Project One. Kasih lihat gimana sih cara lepasin dan pasang pedok. Pedok Project One kalian bisa dapetin selain di One Tree Motorshop juga banyak di teman-teman kita, rekan-rekan kita yang menjual pedok Project One ini. Jadi pedok ini kita bikin di pabrik di China, tapi kualitinya top notch karena saya ketemu dengan mereka itu di event di Eropa. Mereka supply banyak di US dan juga Eropa. Ini pedok bahan steelnya sendiri bukan steel yang available in the market sebagai tube, tapi juga mereka produksi sendiri, thickness-nya 2 mili. Jadi emang kuat, terus juga compact. Terus sekarang yang terbaru rodanya 4, jadi lebih sturdy dan sangat enak untuk digunakan. Pedok Project One belakang ini harganya juga sangat oke. Harganya hanya 1.050.000 saja. Itu sudah include PPN. Dan sekarang gue kasih lihat. Oke, cara bukanya. First thing first, buka standa samping. Lalu, ini beda orang, beda cara ya. Kalau memang ada seat, terus ada pegangan kayak gini, kalian bisa manfaatin. Atau kalau ada bisa, kalian pegang jok depan atau jok belakang. Pokoknya sesuatu yang bisa di-grab. Tapi di-grabnya bukan dari sisi sini. Di-grabnya adalah dari sisi sebelah motor sebelahnya. Karena posisi badan kita kan ada di sebelah kiri. Kalau motornya nimpa ke kita, kita masih bisa punya kuda-kuda. Tapi kalau motornya nimpa ke sana, nggak mungkin Anda bisa angkat. So, kita pegang sana karena mau supaya menjaga motor tidak mengarah ke kanan. Oke, kalau gua kalau di sini, ya anggaplah gue pegang tali. The first thing you need to do, turunin. Ini yang gampang banget. Nah, pas mau turun jangan digebrak, ditahan. Tahannya apa? Kasih put pressure on the pedok. Tuh. Sampai ibaratnya sekarang tuh motor di 2 roda dan 2 roda pedok. Habis itu alihkan kekuatan Anda ke tangan kiri ini yang menjaga motor supaya tegak. Karena motor selama posisi tegak, balance, dia nggak akan bikin ngedorong ke kanan atau ke kiri. Jadi tangan gue berusaha untuk bikin tegak motor, while tangan kiri gue melepas pedok, then put aside on side stand. That's it. Easy. Once more, gimana cara pasangnya? Sama, tinggal di return aja. Berusaha untuk tegakin motor dulu. Motor kalau udah posisi tegak, udah dia balance, dia aman. While tangan kiri berusaha maintain, tangan kanan berusaha untuk masukin, ini jalan rata ya, jadi itu bisa sambil di slide, masuk ke spool. Setelah kalian push pressure di sini, motor tuh udah di posisi di tekanan pedok, jadi udah aman. Tapi nggak apa-apa tangan kiri di sini, dan push more. Dan langsung pakai pedok. Ada lagi pedok depannya, tapi ya nggak usah gue display. Oke, sekarang gue turunin, kita akan masukin ke pit. Oke, center belum? Kurang center. Oke, kita naikin ya, pakai lift dari Elevate Italy. Gua rasa memang jelasinnya lebih enak kalau posisinya begini. Kamu enak angle-nya? Apa ini saya turunin yang CB? Oke. Supaya nggak blocking deh. Oh, kalau kalian lihat di meja, saya lagi pegang CTEK battery charger. No, CTEK battery charger and maintainer. Jadi ini udah bukan zaman dahulu kala, di mana
istilahnya adalah strum aki. Ini berbeda. Ini adalah battery charger plus maintainer, di mana kalian harus menganggap bahwa aki itu teknologi udah jauh berbeda, bukan hanya menampung muatan listrik, sekarang juga udah banyak yang lithium dan juga yang udah canggih, ada PCB-nya buat ngatur voltage, current, dan lain-lain. Ini adalah Sitek battery charger dan maintenance yang diimpor oleh Sitek dan untuk One3 karena khusus. Karena Sitek ini disebut Sitek Power Sport, CT5 Power Sport. Oke. CT5 Power Sport. Ini kalian bisa gunakan untuk normal battery alias lead acid battery dan juga lithium, dan ada menu recon. Jadi buat ini kan lead acid dan LiPo4. Ya. Jadi ini penting banget buat kalian yang memang jarang naik motor atau perlu maintenance. Jangan sembarangan maintain your battery pakai sembarangan charger. Kalau akimu lithium, kalian harus pakai charger lithium. Otherwise, your battery will be ruined. Kalau misalnya lithium dipakai charger lead acid biasa. Banyak kejadian akinya gembung, akhirnya meledak dan lain-lain. Jangan sampai lah, jangan sampai. Oke, jadi use the proper one. Available at One3 Motor Shop. Dah, kita bahas GSX ini. GSX milik Bro Brian. Motornya kinclong karena sudah di PPF, Paint Protection Film, dilakukan oleh 3-step. Ini udah dilindungi. Nah, PPF-nya juga bahannya ini sama dulu yang dipakai di mobil saya nih. Bahannya smooth licin silky gitu loh. Saya demen banget karena wet look dan juga nggak bakalan timbul jamur, nggak bakalan ada scratch mark gitu. Jadi cakep warnanya. Oke, mulai dari mana ya? Modifikasi yang dilakukan. Semuanya murni adalah design and chosen by Brian. Ini kita mulai dari depan, mungkin sennya diganti kecil menggunakan CNC Racing. Kecil cabai rawit, jadi ini kecil, slim, masih keluar. Bodinya cakep, CNC Racing, LED-nya di depan. Fleksibel, jadi kalau kena apa-apa masih nggak gampang patah lah ya. Dan sinarnya terang banget. Tuh kan lihat LED-nya terang banget dari depan. Jadi walaupun kecil tapi signalnya sebagai safety sangat aman kalau lihat dari arah depan dan juga arah serong. Terus shock memang bawaan standar Showa, sama seperti yang kalian lihat juga di ZX10. Kaliper depannya pakai Brembo GP4 RS. Selang remnya pakai Hell brake line. Disc brake-nya ini bawaannya sudah Brembo, tapi memang bukan Brembo Racing, tapi sudah Brembo Black. Velgnya diganti pakai OZ Racing gas RSA warna biru. Bannya depan belakang pakai Super Corsa. Size-nya 120/70, belakangnya 190/55. Terus spion. Ini pakai spion Rizoma Stealth. Jadi ya selera lah ya. Entah kenapa ini lagi trendy banget. Ini pakai spion Rizoma yang kalau di flip jadi kayak wing, and it's not a wing lah, it just looks like a wing, tapi emang lagi happening banget. Me personally, I don't really like it, but because memberikan gimmick sesuatu yang for me ya saya kurang cocok. I prefer to use the original rear mirror. Ini pakein Rizoma Steel, tampang depannya memang ini GSX ini luar biasa. Mukanya tuh langsing, Suzuki banget. Intake-nya jelas-jelas agresif gitu di depan. Lampunya LED di tengah, terus ada DRL sebagai matanya. Jadi good looking banget, ini Gixxer 1000. Radiator guard dan oil cooler guard dipakein mesh aluminium dari RNG Racing. Lalu untuk proteksi engine dipasang GB Racing, protektor, plastik hitam, tapi ini adalah plastik khusus. Silahkan cek di website GB Racing, find out what is the material. Material ini dipatenkan dan hanya mereka yang tahu bahannya seperti apa. So if you found out another plastic material as a cover, believe me, tes dulu. Tes jatuh atau tes apa. Kalau emang kalian mau pakai sebagai cover kupluk biasa ya sudah. Tapi kalau bicara tentang protection, it's not the same.
Jadi ini mereka punya paten khusus, mereka punya bahan khusus, mereka punya teknologinya, mereka bikin in-house hanya di UK. Terus frame dari GSX 1000, to be honest, ugly ya. Ini yang bikin motor ini, GSX 1000 ini terlihat sangat jauh di belakang karena menurut saya rangkanya, ya oke lah kalau memang secara handle ini oke. Tapi kalau secara estetik, for me, aduh. Suppose you can do it better sih. RGV 2,5 aja bisa bagus kayak gitu kan. Gitu. Tapi ya ini motor sebenarnya handlingnya exceptional banget. Apalagi dengan teknologi mesinnya yang dia punya VVT. Nah, kalau pemahaman gua atau gua gampang ngomongnya adalah kenapa sih dengan VVT ini Suzuki ini sangat spesial? Apalagi gue bilang tadi kalau lu butuh pakai di street use. Banyak dari kalian pasti yang merasa kayak punya motor ZX10R kok belet ya bawahnya ya, tapi atasnya emang galak banget gitu. Harus nunggu lagi atau lain. Well, semua 1000cc pasti seperti itu. CBR 1000 yang lama juga seperti itu. Itu semua berkaitan dengan ya setup di mesin gitu, derajat cam, bukaannya berapa, setup yang lainnya gimana. You maunya enak di mana? Kalau udah 1000 gini, kebanyakan a moment ago ya, beberapa tahun lalu, lu mau belain bawah, atasnya pasti biasa. Lu mau belain atas, bawahnya pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Nah, ini yang berbeda dengan Suzuki GSX-R 1000, di mana dia punya VVT, variable timing, valving-nya, sehingga dengan VVT itu, bawahnya oke, tengahnya oke, atasnya oke. Itu yang spesial dari Gixxer. Itu satu-satunya teknologi yang membedakan Gixxer dengan 1000 yang lain. Dan itu sangat on point buat kalian yang pakai motor ini nanti di street. Jadi bawahnya tuh tetap fun, enak, responsif, bertenaga, atasnya juga ngisi banget, tebel dan lain-lain. Panjang napasnya gitu. VVT-nya. Makanya Suzuki spesial. Kalau kalian lihat dari sini samping ya, bentuk tangkinya sih emang dari generasi dulu sampai sekarang di bentuk ovalnya itu emang dari dulu seperti ini. Ini udah ciri khasnya. Cuma memang lampu depannya lebih tirus gitu ya, itu keren yang baru. Full step udah kita ganti, pakai Lightech Restep. Bro Rainer, gue kayak perlu dibayar loh sama lu. Gue seringan ngomong 3 step jadinya nih sekarang nih. Ini kayak semacam gue jadi mempromosikan 3 step kan. Jangan. Promosiin temen boleh. Ini yang mau gue ini juga sih kritik ya. Kenapa sih zaman sekarang kalau promosi apa-apa harus berbayar, dan kenapa sih nggak promosi sekarang bantu temen itu udah nggak ada lagi. Zaman media sosial tiba-tiba semua ada punya red card. Mau ngomong apapun harus dibayar. Apakah kita manusia demi harta jadinya semuanya harus kayak begitu gitu ya? Nah ini belakangan kemarin banyak temen juga, lu punya 3 step ya? Aduh nggak punya temen. Kenapa promosin? Ya emang bantu temen kenapa sih? Susah amat. 3 step. Oke, full step pakai Lightech Racing. Tetap saya masih sangat favorite banget sama full step-nya dari Lightech karena bahannya yang istimewa, terus juga rigidity yang mereka deliver, feel. Ini yang kalian nggak bisa bohongin. Feel saat kalian braking, feel saat kalian shifting up and down, jarak, movement, flexibility, itu semua tuh itu kunci utama footstep enak. Kalau kalian cuma mau footstep yang penting brand, footstep yang penting looks dan lain-lain, banyak pilihannya. Cuma jangan komplain tiba-tiba, kok ini keras ya bro, lu salah pasang bla 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 bla. Well, lu coba aja deh, coba beberapa brand, lu testing baik durability maupun pemakaiannya. For me, ini dia tuh udah punya formulanya dan sangat enak. Ngeremnya enak, apanya enak gitu. Itu penting banget. Kenapa? Kayak motor yang punya pakai quick shift dan lain-lain. Footstep nih kalau nggak sturdy, bearingnya tight dan lain-lain, itu bisa ganggu sensor. Terus kejauhan, Anda mau shifting gitu kejauhan gerakan kakinya, itu juga mempengaruhi timing dan your comfortness lah saat lagi riding motor, track or on the street. Oke, ini pakai itu, ini selangnya, selang minyak remnya, selang pakai Ariete Itali. Terus nanti kokpit nanti, kalau kalian lihat di sini, footstep memang masih dipakai karena Bro Brian itu sangat romantis
motornya semua harus bisa boncengan karena mau bonceng istri tercinta. Karena istrinya juga suka motoran, jadi dibonceng, peluk mesra. Nah itu Bro Brian deh. Jadi footstep belakang selalu harus ada. Ini pakai exhaust dari Aero. At first dia tuh nggak mau pakai exhaust ini. Ada tipe lain lagi mau di custom made. Cuma karena 1 dan 2 hal akhirnya nggak bisa berubah haluan. Oke Bro Ben, tolong dong kita pesen Aero competition for this GXX 1000 kilat dari Itali. Kebetulan kita kontak Itali, langsung di sana juga in stock. Kita langsung direct shipment. Memang bayarnya sedikit mahal tapi cepet banget. Yang nggak cepet cuma masalah clearance di Indonesia. Kirimnya 2 hari. Pas lagi mau custom clearance, ini sekalian gue sharing aja nih. Pas mau custom clearance, we have all the paperwork. We follow all the procedure. Tapi lucunya dan buat kalian yang tahu main ekspor import lah, udahlah. Ini kritik sedikit, tapi kritik ini untuk membangun bukan untuk menjatuhkan. Kalau mau dinilai sebagai bangsa yang hebat, do it properly, do it wisely, and do it with your heart lah. Ini kemarin kita custom clearance diputer-puter. Saya nggak tahu permasalahan ada di customs-nya atau di forwarder-nya. Kita pakai forwarder brand ternama. Cuma treat kita kayak orang bodoh, belaga bego. Urusan PIB diputer-puter dan lain-lain. Well, akhirnya kita komplain pusat. Pusat langsung bertindak, besokannya langsung dikeluarin barangnya. Kita nunggu urusan clearance saja 1 minggu. What a shame, what a shame, what a shame. Come on bro, cari duit boleh, tapi bagi saya, yang waktu itu saya pernah bilang, kalau apapun peranmu di kehidupan ini, lakuinlah peran hidupmu itu dengan sebaik-baiknya. Rezeki dan lain-lainnya itu akan follow. Jangan ngelakuin sesuatu, dipakai licik-licikin sehingga dapat uangnya yang penting banyak. Shame on you bro, shame on you. Oke? Janganlah sampai ada yang kayak begitu. Kita akhirnya berhasil clearance out. Thank you. Jadi knalpotnya akhirnya terpasang. Ini adalah versi competition. Kenapa sih bro? Gede-gede amat nggak main GP-GP? Well, nih balik lagi. Kalau kalian perhatiin, exhaust itu juga dibikin harus sesuai dengan setup di motor. Memang sejatinya motor ini kalau lu mau all out, power band bagus dan peak power. Nggak hanya peak power ya, power bandnya juga bagus. Memang perlu big volume. Makanya dia pakai silencer yang sejauh ini. Suaranya nanti kecil, gede, dan lain-lain. For me ya, ini cukup. Nanti kita tes suaranya seperti apa. Ini cukup banget. Kalau masalah looks ya balik ke selera masing-masing. Tapi menurut saya ini oke. Pipanya juga lihat titaniumnya. Dibikin begitu indahnya, rapihnya. Dari depan, ini udah mulai biru nih. Tadi kemarin dipanasin kali ya. Terus coolant udah pakai engine ice, selang radiator pakai Samco Sport Blue. Di mesinnya lalu intake, air filter menggunakan spring filter P08. Shock belakang juga ada Showa spesial. Lihat tuh merah-merah, shocknya bronze. Nah bagi saya ini juga Suzuki itu emang selalu begitu tuh bikin motor. Dibilang estetiknya biasa aja juga enggak, karena banyak banget detail di motor-motor semua Suzuki itu masih kuat aliran seni dan estetiknya. Itu Suzuki itu kuat di situ. Swing armnya juga lekukannya cantik, bagus. Cuma sayang, I think kalau pakai Hager gitu lebih keren kali ya. Kecil pun gitu lebih keren daripada botak seperti ini. Suspensionnya tetap linkage. Terus di sini kalian bisa lihat pakai Lightech Racing Chain Adjuster. Dimana kalau yang standar kan diganjel dari depan, pakai blok diganjel dari sini. Kalau Lightech itu setelannya di belakang dan ini tidak berubah. Sehingga saat Anda membuka aksel, mau masukin lagi, posisi kanan kiri udah pasti di tempat yang sama. Kalau yang punya pengalaman bongkar pasang roda, pasti ngerti apa yang saya ngomong. Dan dengan chain adjuster seperti ini sangat help. Tren chain adjuster untuk saat ini menurut saya pembuatan terbaik dari segi presisi, jarak, metriknya, terus juga material, itu tetap Lightech terbaik. Yang bikin ikutan banyak sekali, but namanya follower nggak bakalan bisa bikin sama, apalagi yang cetakan Cina. Ya, saya nggak bilang Cina jelek, cuma
Sayangnya banyak yang ngecetak barang bikin di China, ngejarnya otaknya cuma cuan, murah, akhirnya ya presisinya kurang, detailnya kurang, bahannya kurang, jadi begitu gitu. Kalau ini kan emang udah dari awal bikinnya emang udah pakai hati, udah pakai tujuan itu. Selang rem pakai Hell, kaliper belakang pakai tetap standar, isin. Ban tadi Super Corsa SC2, ini 190/55. Gearnya kita pakai Sam Sprocket dari Jepang. Terus untuk baut sprocket kita pakai Driven Racing USA. Ini udah kita import dan lakuin sejak maybe 5 or 8 years ago. Ini adalah produk yang sangat terbaik karena bahannya nggak main-main, seri 7 beneran, anodize-nya juga super hard anodize. Jadi inilah kalau mau disebut barang asli, ya ini Driven Racing Sprocket Nut ini. Rantai masih pakai standar, footstep Lightech Racing. Kalian lihat nih, gila nih. Di sini looks-nya gila nih. Keep it simple, tapi estetik dapet, function dapet, dan kekuatan dapet. Lihat deh, desain cuttingnya, desain ada estetik sedikit logonya. Terus juga ini ya, aduh kita segitiga gitu ya lubang. Kesannya sederhana, ini magnesium heel plate, ini penting untuk jaga heels lu. Kesannya simple, tapi ini yang gue suka justru, simplicity, yet secara function dan penggunaan itu enak sekali. Ini ya, kerasnya bukan main bro. Itu bro Erik Saputra, saksi mata tuh, dia jatuh di R1, disentul, jatuh yang habis cuma ini nggak ada bengkok sama sekali, ini habis dan nggak ada fire. Itu salah satu yang mereka klaim supaya mencegah fire. Footstep yang bagian linkage, giginya juga tuh. Nih lihat nih, nggak ada tuh ogel-ogel tuh nggak ada. Ini semua bearingnya tuh tight. Jadi apapun yang digerakkan semua pas. Ini nanti kita tes lagi, ada 2 titik, tinggal kalian mau yang mana. Kalau ini ujung belakang, gerakannya pasti jadi lebih sedikit, dari ujung depan jadi banyak, tapi lebih enteng. Ini ada 2 opsi. Terus selang Samco, di sisi kiri lebih terlihat, GB Racing, Brembo. Nah, oke. Kita tes suara dulu, abis itu saya turunin untuk lihat kokpitnya seperti apa. Oke, motornya udah gue panasin, jadi udah ideal buat kita tes sound. Abis ini kita nyalain ya. Dari suara idle-nya dulu deh, kayak apa, low, mid, high-nya digeber kayak gimana. Maaf ya, keasikan. Enak banget suaranya. Bulet, pulen, dan itu dia nih. Gixxer ini ada apa ya? Dibilang kompresinya kecil, tidak. Dibilang kompresinya padat, juga kayak nggak berasa padat, nggak selalu. Ini adalah bagian dari VVT tadi. Lo bisa berasa bahwa tengah atasnya tuh ada karakter yang berbeda dan that's amazing sih, that's amazing. Well, suaranya indah, merdu, asik, noticeable. Yang paling penting adalah suaranya nggak annoying, tapi dirindukan. Nah ini kan penting nih. Lewat di jalan juga, gitu, bukan gitu. Ini penting. Oke. Suaranya kayak begitu, gue mau kasih lihat kokpit. Oh, tadi ada lupa. Mau kasih lihat ini nih. Lampu belakang udah pakai 3-in-1 dari Project One yang sangat spesial. Jadi sennya udah nggak ada nih, ya kan? Oh, lampunya smoke begitu. Tapi bentar gue nyalain.
Wow. Kalian lihat gak? Ada 3D effect yang ditampilkan oleh si LED bar. Ini maju, ada tengahnya gitu ya. Sekarang, apakah lampu aftermarket tetap safety? Yes, kalau Anda beli yang oke. Noticeable? Silo? Kalau lampu rem bikin Anda silo, berarti itu benar. Kalau lampu rem tidak bikin Anda silo, that's danger. Sen. Oke. Oke. Yeah, can you see it? Oke. Itu lampu depan. Oh, sekalian nih, lampu sennya yuk, sen depan yuk. Lampu CNC Racing, kecil mungil, LED-nya tapi terang banget. Silo? Oh iya dong, miring coba, miring. Tuh, masih kelihatan? Ini CNC Racing, kecil-kecil cabai rawit. Oke, kita kasih lihat kokpit, apa aja yang kita pasang di kokpit. Oke, untuk area kokpit Gixxer 1000 ini udah pakai LED panel apa? Ini LCD kah? Tapi warnanya dibikin kontras terbalik, black and white seperti itu. Atau gua nggak tahu nih, ini apakah kalau lagi diterang akan berubah jadi putih hitam berkebalikan karena kontrasnya nanti auto berbalik. Tapi seperti itu. Dibilang nggak berwarna iya, tapi menurut gua cukup keren juga, walaupun monokrom. Ada traction control, segala quick shift, gear, informationnya semua lengkap. Gua kasih coba nyala ya. Wah, ini ada gantungan kuncinya Tokomoge dan One Tree Motoshop berdampingan. Akur kita bro, friendship bro. Oke, terus di sini grip udah pakai grip dari Ariete, Aries yang warna black. Bar end-nya menggunakan Lightech yang warnanya black and blue. Bar end-nya juga bukan sembarang bar end karena bobotnya juga tetap berat supaya untuk meredam vibration. Untuk clutch menggunakan Akosato Racing sebelah kiri. Terus di sisi kanan remnya ini pakai Brembo Master Rem GP. Ini disebut Brembo GP. Jadi memang ini adalah Master Rem Brembo yang dipakai di MotoGP juga. Bilet khusus dan feel-nya yang berbeda. Kalau RCS atau Corsa Corta itu agak sebutnya apa ya, jeledak, terlalu kaget. Kalau ini lebih soft, lebih linear. Ini yang lebih, menurut gue ya, jauh lebih enak gitu. Brembo GP, tabungnya pakai Brembo Smoke, belakang juga. Nah ini kalian lihat, ini shocknya adjustable Showa, setelan preload untuk rebound dan compressionnya di bawah. Terus lihat nih, baut segitiga stangnya udah warnanya gold juga dan setara warnanya. Cantik juga ya. Yang agak sedikit bingung adalah kenapa setting fognya nongol. Ini sekitar 13 mili. Kenapa nih nongol? Ini bawaan stok sih, tapi ya udah gitu. Emang dari bawahnya segitu. So, begitulah Suzuki GSX 1000 yang sudah selesai dan akan kita kirim kepada pemiliknya. Semoga yang punya berkenan dan bisa menikmati. Bisa enjoy sama motornya. Thank you buat kepercayaannya. Dan thank you juga buat kalian yang udah watching this video, udah support kita selalu. Jadi makin semangat gua untuk sharing. Jadi ya kalau emang ada bahannya, seperti yang saya bilang, kita akan sharing ke kalian. Karena hal yang menyenangkan ini sangat-sangat disayangkan kalau cuma gue yang nikmatin. Kalau bisa gue share ke kalian dan kalian jadi ikut senang, itu menurut gue adalah minimal gue udah jadi berkat juga buat kalian. So, let's see ya, kalau misalnya abis ini kita ada video-video menarik lagi yang bisa bikin gue senang, bikin lo senang. Oke? See you. Bye-bye. Ciao. Arigatou gozaimasu.